Menjelang bulan puasa, yuk bikin kue kering ini, yaitu tamrin cookies. Cookies ini super renyah, rasanya enak, bisa untuk isian toples lebaranmu nanti atau ide jualan di bulan Ramadan. Yang mau tahu resepnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat bahan keringnya. Di sini sudah aku siapkan wadah, masukkan 320 gram atau sekitar 32 sendok makan tepung terigu pro sedang. Untuk tepungnya kita ayak terlebih dahulu untuk meminimalisir tepung yang bergerindil. Masukkan 50 gram atau sekitar 5 sendok makan tepung maizena. Ini juga kita ayak ya teman-teman. Terakhir bisa kita masukkan 1 saset susu bubuk. Untuk susunya juga kita ayak seperti ini. Oke, ini bahan keringnya sudah siap ya teman-teman. Kita aduk dulu hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, untuk bahan keringnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 140 gram margarin. Kemudian masukkan 60 gram butter. Teman-teman bisa juga gunakan perbandingan 1:1 ya. Masukkan 60 gram gula pasir yang sudah aku haluskan seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan gula halus yang beli di toko kue. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Di sini aku mau buat tekstur dari tamrin cookiesnya renyah, jadi untuk memixer margarinnya ini agak lama. Mixer sekitar 5 menit dan tunggu hingga sedikit mengembang dan pucat ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita matikan mixernya, kemudian bisa kita aduk seperti ini terlebih dahulu. Untuk teksturnya seperti ini, untuk warnanya agak pucat ya teman-teman, lihat deh. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur. Masukkan juga 1 sendok teh vanilla essence. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan bahan keringnya setengahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah hingga tercampur rata. Nah, ini sudah cukup, karena bagian pinggirnya ini nggak bisa ngecampur ya teman-teman kalau pakai mixer. Jadi mau aku aduk manual aja menggunakan spatula. Jangan lupa sisa-sisa margarin yang ada di mixernya ini diambilin seperti ini supaya nggak mubazir. Kemudian masukkan sisa bahan keringnya ke dalam wadah. Selanjutnya bisa kita aduk menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya mau aku uleni aja menggunakan tangan supaya lebih cepat. Uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Kalau teman-teman ada sarung tangan bisa juga digunakan. Cuma karena di sini aku nggak punya sarung tangan, jadi aku pakai tangan aja. Oke, ini sudah tercampur rata dan juga sudah membentuk adonan. Selanjutnya adonannya ini mau aku tutup menggunakan plastik. Selanjutnya adonannya bisa kita simpan di kulkas selama 15 menit supaya lebih ngeset dan firm dan adonannya itu lebih bagus ya. Oke, setelah 15 menit kita keluarkan dari kulkas dan kita buka plastiknya. Kemudian adonannya bisa kita cetak menggunakan sendok ukur. Di sini aku gunakan yang beratnya 7,5 gram atau setengah sendok makan. Kita cetak seperti ini. Jika sudah, selanjutnya bisa kita bulatkan adonannya seperti ini. Jadi kayak kita buat nastar. Kalau mau bisa kalian timbang manual aja atau bisa dikira-kira untuk beratnya. Kalau mau dikira-kira besar kecil per adonan itu usahakan sama ya teman-teman. Kalau aku sendiri lebih prefer menggunakan sendok ukur seperti ini ya teman-teman, karena nanti lebih cepat daripada kita timbang manual. Nah, jika sudah kita cetak seperti ini, selanjutnya bisa kita letakkan di loyang. Untuk loyangnya ini nggak perlu diolesi pakai margarin ataupun minyak, karena nanti nggak akan lengket ya. Selanjutnya peradonan yang sudah kita bulatkan bisa kita pencet menggunakan sendok ukur yang lebih kecil seperti ini ya teman-teman. Karena ini aku pencet menggunakan sendok ukur, jadi nanti hasil adonannya itu ngekrek seperti ini. Cuma nggak apa-apa ya, ini bisa kita rapikan seperti ini. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih smooth, bisa menggunakan cetakan bola-bola khusus tamrin cookies, itu juga bisa. Atau menggunakan tangan manual aja juga bisa kok. Dan aku nggak punya cetakan yang bola-bola khusus tamrin cookies, jadi aku gunakan sendok ukur. Jangan lupa peradonannya ini bisa kita rapikan seperti ini, supaya nanti hasilnya lebih bagus ya.
Jika sudah, bisa kita masukkan ke dalam oven. Di sini aku gunakan oven tangkring yang sudah aku panaskan sebelumnya selama 10 menit menggunakan api sedang. Kemudian kita tutup ovennya dan kita oven selama 15 menit menggunakan api kecil. Nah, setelah 15 menit kita buka dan ini sudah setengah matang ya. Ini kita keluarkan dari oven. Selanjutnya adonan setengah matang ini bisa kita olesi dengan bahan olesan ya. Untuk resep bahan olesannya di kolom deskripsi. Kenapa di sini aku olesi ketika adonannya setengah matang, supaya nanti hasilnya lebih bagus dan lebih garing ya teman-teman. Beda kalau kita olesi di awal tadi, nanti hasilnya nggak terlalu garing dan untuk warnanya kurang cantik. Kalau teman-teman mau bisa diolesi 2 kali untuk hasilnya lebih cantik. Cuma kalau aku 1 kali seperti ini sudah cukup ya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya bagian tengahnya ini bisa kita beri filling. Di sini aku pakai selai strawberry. Kalau teman-teman nggak suka selai strawberry, bisa gunakan selai coklat atau blueberry, disesuaikan saja selera masing-masing ya. Kemudian kita oven kembali ya teman-teman. Kita masukkan loyangnya ke dalam oven kembali. Kemudian kita tutup ovennya. Di sini aku gunakan oven tangkring ya. Dan ini kita oven selama 20 menit menggunakan api kecil. Nah, ini setelah 20 menit dan juga sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan loyangnya dari oven. Wow, cantik banget ya hasilnya. Maaf untuk pencahayaannya ini jelek ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah selesai kita oven, dan ini belum semuanya karena masih ada beberapa yang masih aku oven. Oke, kita akan lihat. Wow, bentuk dan warnanya itu cantik, glossy gitu ya teman-teman. Kita akan potek seperti ini. Super mudah banget ketika kita potek. Kita coba, bismillah. Masya Allah, untuk rasanya ini enak banget. Manis, gurih, dan sedikit asam dari strawberry jam yang aku gunakan. Untuk teksturnya sendiri itu renyah dan lumer banget di mulut ya teman-teman. Wah, pokoknya ini enak banget, kalian wajib coba. Kue ini cocok banget dijadikan untuk isian toples lebaran, atau nanti untuk ide jualan di saat lebaran bisa juga loh. Kalau teman-teman pakai resep ini dijamin anti gagal, asal ikutin step by stepsnya ya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.